Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai piala. Simbol piala ini adalah simbol perjamuan terakhir, Ekaristi. Yesus dalam perjamuan terakhir memulai tradisi Ekaristi untuk memberikan sakramennya, sakramen Ekaristi. Kenangkanlah ini. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengenangkan daku, menghadirkan daku. Inilah tubuhku, terimalah dan makanlah. Inilah darahku, terimalah dan minumlah. Saudara-saudari yang terkasih, itulah tradisi Katolik, dan muncul imam-imam yang mempersembahkan Ekaristi dengan menghadirkan Tuhan lewat tubuh dan darahnya dalam roti dan anggur ini. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Sabtu pertama bulan April, tanggal 1 April, merupakan Sabtu Imam. Orang-orang beriman, khususnya orang-orang beriman tradisional, juga orang-orang beriman yang mengikuti penampakan Maria di Fatima, yaitu beberapa, 3 perempuan, 1 laki-laki ya, itu saya lupa namanya, Yasinta, Lucia atau siapa, itu kemudian menerima pesan menghormati imam-imam, mendoakan imam-imam pada Sabtu pertama. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendoakan para imam yang sebagai manusia penuh dengan kelemahan, seperti saya sendiri penuh dengan kelemahan. Manusiawi, saya rapuh seperti bejana tanah liat. Tetapi ada di beberapa tradisi di Indonesia, khususnya di mana mayoritas Katolik tradisional masih banyak. Mereka, umat Allah ini sangat menghormati imam. Bahkan kadang-kadang ada joke atau anekdot yang mengatakan mereka lebih takut imam-imam atau romo-romo, pastor-pastor, daripada Yesus atau Tuhan sendiri. Mereka bisa jarang ke gereja, tapi kalau sudah romo menegur, mereka takut setengah mati. Kalau sudah romo mengunjungi, mereka hormat setengah mati. Dan ini yang kadang-kadang terjadi kekeliruan dalam penilaian. Ada orang yang takut di tradisi tertentu ya, yang mayoritas Katoliknya cukup kental, dan tradisi ini kemudian membuat mereka takut pada romo-romo. Apalagi kalau romo itu sudah memakai jubah, membawa kitab suci, mengutuk seperti yang dikatakan dalam Injil. Mereka ketakutan, mereka lari. Karena pernah ketika saya bekerja, itu ada umat seperti itu, karena umat itu konflik mungkin dengan romonya. Romonya juga asli situ. Dia memakai jubah, mengambil kitab suci, mengutuk orang itu. Saya tidak tahu. Orang itu pun dengan kendaraan jatuh 50 meter lebih dengan mobil kantor. Itu kantornya ya kantor milik kegiatan gereja juga, instansi gereja. Kemudian dia di Komsos salah satunya. Dia jatuh di jurang 50-an meter ada. Remuk, hancur mobilnya, padahal mobilnya mobil bagus ya, mobil apa itu yang pokoknya mobil-mobil luar negeri seperti Land Cruiser atau apa itu, dan hancur. Tapi orangnya tidak apa-apa. Ternyata yang nyopir mabuk, dan itu yang sudah dikutuk. Maka orang mulai kemudian membangun image kutukan lewat romo itu ternyata mujarab, padahal mungkin itu kebetulan saja, tetapi itu menjadi cerita kesana kemari bahwa dia dikutuk dan dia memang mabuk dan jatuh. Mungkin secara logika karena dia mabuk dan
di daerah situ jalannya berjurang-jurang, bukit lembah, maka dia jatuh di tebing yang cukup tinggi dan orangnya anehnya selamat walaupun mobilnya hancur. Maka saudara-saudari yang terkasih, posisi imam ini banyak orang mendoakan, banyak orang menghormati, tetapi juga bukan berarti disalahgunakan untuk mengutuk dan seterusnya. Orang itu hanya mungkin keliru pemahamannya, tetapi banyak kelemahan yang jelas. Dan seperti Sabtu Imam kali ini, butuh didoakan kami-kami ini. Butuh dikuatkan, butuh ditegur, butuh diingatkan, butuh selalu disapa supaya kami bisa sungguh-sungguh menjalankan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya problem imam-imam ini juga sudah ada sejak Yesus. Injil hari ini juga berbicara seperti itu, walaupun imamnya lain ya. Kalau dulu imam-imam orang Yahudi, sekarang imam-imam gereja Katolik. Imam-imam orang Yahudi itu dalam Injil hari ini, waktu itu imamnya adalah Kayafas. Ada orang-orang yang melihat Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari wafat, mati, artinya sudah membusuk, tetapi Yesus membangkitkannya. Dan ini tentu saja ingin menunjukkan bahwa Yesus berkuasa juga atas kematian, atas hidup manusia. Dan itu untuk meyakinkan jaminan para pengikutnya, saya berkuasa atas hidup. Maka kalaupun nanti saya mati, jangan kamu tangisi, jangan kamu lari, karena saya juga akan bangkit. Karena kematian itu tidak akan mematikan kebangkitan. Kurang lebih seperti itu pesannya. Tetapi faktanya para murid pengikutnya lari terbirit-birit tunggang langgang ketika Yesus disalibkan. Di dalam Injil hanya ditulis Maria, kemudian wanita-wanita, dan Yohanes yang setia disalib, pengikut dekatnya Kristus atau Yesus. Lalu kemudian orang-orang itu banyak yang percaya Yesus adalah Mesias. Tetapi juga ada yang kemudian melaporkan ke para imam-imam di bait Allah. Mereka menceritakan tentang mukjizat Yesus membangkitkan orang mati Lazarus itu. Dan mereka juga menceritakan bagaimana semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, yang menjadi pengikut Yesus. Maka para imam-imam itu berunding dan mulai kelihatan belangnya. Dia membuat banyak mukjizat. Umat kita, pengikut kita mulai pecah-pecah. Mereka banyak yang mulai mengikuti ajaran baru Yesus ini. Dan nanti, kalau memang nanti banyak dan menimbulkan gejolak, maka Roma akan mengirim pasukan untuk menghancurkan, membunuh kita bangsa Israel, ditumpas habis. Lalu bagaimana ini? Lalu Kayafas sebagai imam besar pada waktu itu, imam agung, dia mengatakan, kamu tidak tahu apa-apa. Memang akan lebih baik kita menyerahkan, mengorbankan satu orang demi bangsa kita, demi orang banyak, daripada kita mengorbankan bangsa kita. Karena itu akan ada satu orang yang dikorbankan untuk melindungi bangsa kita dari gempuran Roma. Rupanya itu menjadi nubuat, bukan dikatakan atas nama pribadi Kayafas, tetapi sebagai seorang imam besar, imam agung yang membuat nubuat, yang mengatakan bahwa Yesus harus dikorbankan untuk keselamatan seluruh bangsa. Bukan hanya bangsa Israel ternyata akhirnya, tetapi kita semua bangsa manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun akan mengikuti pekan suci. Besok pagi kita sudah Minggu Palma. Waktu itu Yesus pun dicari untuk dibunuh, dibinasakan, untuk dieksekusi. Tetapi Yesus mulai menyingkir ke daerah Efraim.
Tetapi waktu itu hari raya Paskah sudah dekat. Orang-orang Yahudi sudah berdampiak-dampiak, berombong-rombongan, berkumpul mengarah ke Yerusalem untuk menyucikan diri pada saat Paskah Yahudi. Yesus pasti juga sebagai orang Yahudi akan masuk ke Yerusalem. Maka orang-orang yang melaporkan Yesus pada imam-imam mulai bertanya. Mereka pun sudah sampai di Yerusalem. Dan berita tentang Yesus yang membuat banyak mukjizat sudah viral kemana-mana. Maka mereka bertanya satu dengan yang lain. Hari ini semua orang Yahudi datang ke Yerusalem di Bait Allah. Akankah Yesus datang juga dalam pesta ini? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dirindukan tetapi juga dibenci. Dan akhirnya apa? Yesus justru menyongsong tepat pada saat Paskah. Karena pada perjamuan malam Paskah, yaitu kalender Yahudi, kalender Ibrani, 14 Nisan, Kamis Putih, malam Kamis itu mulainya Paskah. Yesus makan roti bersama para muridnya dan mengubah roti ini menjadi, dan anggur minuman ini menjadi tubuh dan darahnya. Itu yang diperbaharui Paskah Yahudi oleh Yesus. Kemudian pada Jumat itu dipotonglah kambing atau domba jantan. Kemudian darahnya dioles-oleskan di depan pintu bangsa Israel. Ketika untuk mengenang bangsa Israel keluar diselamatkan oleh Tuhan dari penjajahan Mesir, yaitu tulah ke-10. Anak-anak sulung orang Mesir, ternak-ternaknya akan dibunuh, akan mati. Karena itu setiap bangsa Israel harus mengoleskan darah domba supaya Tuhan lewat tidak mengambil anak sulung dari keluarga itu. Dan itu dikenang pada Jumat Agung, di mana Yesus pas disalibkan, disembelih sebagai domba Paskah. Ya enggak? Kemudian pada Sabtu, hari raya roti tak beragi kemudian. Pada Sabtu ini, ragi-ragi dalam keluarga-keluarga Yahudi harus disingkirkan. Karena roti harus dibuat tanpa ragi, tanpa rasa, untuk menunjukkan bagaimana mereka mengalami kepahitan, kesengsaraan selama perjalanan di padang gurun keluar dari penjajahan Mesir menuju tanah terjanji, tanah Kanaan. Itu yang kemudian diperingati Sabtu Sepi. Maka roti tak beragi, orang merasa sepi, merasa tidak boleh menikmati yang enak-enak, mengembirakan, karena itu pengenangan akan kesengsaraan bangsa Israel ketika di padang gurun. Maka pada waktu itu Yesus dimakamkan. Dan pada waktu itu menurut liturgi Katolik adalah hari tanpa liturgi, Sabtu Sepi, Sabtu Suci. Kemudian kalau dalam perayaan Ekaristi, perayaan Yahudi, 7 hari kemudian ada pesta persembahan buah sulung. Yesus 1 hari setelah Sabtu Sepi, yaitu Minggu, itu adalah bangkit. Kalau perayaan orang Yahudi buah sulung adalah mempersembahkan persembahan pertama kali panen kepada Tuhan sebagai persembahan buah sulung, buah yang pertama kali panen. Orang Jawa sering mempunyai tradisi wiwitan, yaitu kalau mau panen padi, pertama dipotong sebagian, dipersembahkan kepada Tuhan, dan dengan makanan nasi, ada urap, ada ikan asin, tempe, kemudian ada sambal yang kedelai hitam diulek, itu kemudian dimakan di sawah. Anak-anak kecil ketika saya kecil juga dulu makan di situ. Wiwitan persembahan buah sulung. Tetapi Yesus hari Minggu sehari setelah wafatnya juga sebagai anak sulung mempersembahkan diri, yaitu bangkit untuk membuka seluruh tabir itu. Tabir dari
bait Allah yang robek menjadi dua. Dan kemudian Yesus membuka yang tadinya hanya untuk imam agung saja, tetapi setiap orang bisa masuk sekarang mendapatkan keselamatan. Maka saudara-saudari, mari kita merenungkan, memasuki pekan suci ini dengan mencoba menyadari Tuhan yang ingin menyelamatkan kita, ternyata Tuhan itu maha baik. Dan ternyata Tuhan harus berjuang mengorbankan diri di salib sampai wafat. Sehingga akhirnya bangkit bagi kita, menjadi persembahan anak sulung bagi kita. Dan kita pun boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Semoga pengalaman pribadi kita bisa merefleksikan keselamatan Tuhan ini di dalam hidup sehari-hari. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.